Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Fars Nuriansa dari TI 23C5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem deteksi penyakit daun, yang dimana tujuannya itu untuk menurunkan hasil untuk membantu para petani dengan banyak virus yang membuat hasil panen turun secara signifikan. Dengan deteksi ini sangat penting untuk mencegah penyebaran dan mengurangi kerugian yang dialami oleh petani. Maka dari itu kita menciptakan percerdasan buatan ini yang dinamakan deteksi penyakit daun untuk memungkinkan pengembangan sistem deteksi otomatis berbasis gambar daun. Namun sistem ini masih memiliki kekurangan seperti hasil deteksi yang tidak selalu akurat, terutama ketika kita memiliki kualitas rendah pencahayaan yang tidak merata atau tidak sesuai dengan penyakit yang dideteksi oleh sistem kita. Dan untuk tujuannya juga sistem ini untuk membantu petani mengidentifikasi penyakit secara lebih cepat, meningkatkan efisiensi deteksi penyakit tanpa ketergantungan penuh pada tenaga ahli, membuat para pengguna sistem ini tahu banyak berbagai macam penyakit daun. Yang ketiga, yang terakhir, memberikan dasar untuk pengembangan sistem pertanian cerdas ke depannya. Ini merupakan tampilan untuk sistemnya, di mana home di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada kata selamat datang. Nah, di sini cara penggunaan untuk melakukan pendeteksian daun. Jikalau teman-teman ingin kayak mengedit atau apa yang ada di website ini, kita bisa melakukannya di HTML di sebelah sini. Ya, di sini ada transform model prediction. Ini untuk model prediksinya mau gimana, seperti apa. Untuk gambar-gambarnya juga itu bisa diubah ya, sesuai apa yang kalian mau itu gambar daun atau mau diganti daun yang lain agar lebih menarik, bisa. Kita balik lagi ke sininya saja. Di sini selain home juga di sini ada about atau tentang ya, tapi di sini saya belum mengedit apa-apa karena masih belum ada gambarannya untuk dikembangkan menjadi apa. Tetapi ya ada tujuan pengembangan kedepannya sih ada. Nah, yang dimaksudkan di sini masih ada kekurangannya itu seperti contohnya kita mendeteksi daun itu, contohnya seperti ini. Di sini ada macam-macam banyak penyakit daun, ada apel cerdarus apel cedar, penyakit apel cedar, ada corn common, potato early blight. Pokoknya banyak lah. Ada apple scape, kita contoh ambil di apple scape ya. Di sini kita bisa mendeteksinya, dan di sini untuk melihat gambar daun yang ingin kita deteksi. Jika ingin mendeteksinya, kita bisa mencet ini. Kita pencet saja predict. Nah, di sini akan keluar model predicted is tomato leaf mold. Tidak sesuai dengan apa yang kita apa yang kita mau. Di sini di gambarnya ini menjelaskan bahwa gambar tadi itu adalah deteksi penyakit daun untuk apple scape, tetapi pas keluar ini daun tomat. Jadi masih banyak kekurangan yang ada di sistem ini ya. Maka dari itu kita ingin mengupgrade-nya agar tidak ada kekurangannya. Untuk selanjutnya juga contoh uji hasilnya itu udah seperti itu untuk buat semua segala macam. Dan untuk codingan seperti ini yang tadi saya bilang, di sini ada banyak, ada app home, mode home, fresh art, banyak lagi yang lainnya. Untuk kesimpulan dan pengembangan kedepannya untuk aplikasi ini sih, menurut saya sistem deteksi penyakit daun yang berbasis data digital itu mampu memberikan deteksi cepat dan efisien, dan juga memberikan sebagian besar kasus. Namun tingkat akurasinya belum sempurna karena masih ada kesalahan-kesalahan ketika kita mendeteksi daunnya, seperti contohnya tadi yang dimana apel scape malah keluarnya itu virus tomato leaf mold. Kan itu tidak sesuai guys ya.
Untuk pengembangan kedepannya sih, yang pertama itu kita akan mendapatkan penambahan dataset yang lebih bervariasi dan berkualitas tinggi lah. Terusnya juga penggunaan teknik argumentasi untuk memperkuat model agar tidak ada kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dan yang ketiganya itu kita akan membuat integrasi dengan aplikasi mobile agar bisa digunakan langsung oleh petani. Jadi bisa memudahkan para petani untuk mengakses atau menggunakan deteksi penyakit daun ini. Dan yang keempat itu kita akan menambahkan modul verifikasi manual seperti kontrol hasil otomatis. Dan yang terakhir juga untuk pengembangan kedepannya ingin menggunakan model deep learning yang lebih malam ya, supaya ini aja sih biar keren, seperti EfficientNet atau MobileNet V3 tuh. Itu menarik itu. Untuk tujuan pengembangan lanjutan ini juga berpotensi menjadi alat bantu untapa petani sih tujuannya, agar petani juga memudahkan dan juga memberitahu kepada banyak orang lah, ada apa sih, kenapa daun bisa begitu sih, ya banyak lah. Jadi ya untuk progres kedepannya belum bisa saya tampilkan karena masih ada kalanya. Jadi maka oleh karena itu mungkin cukup segini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Stop record.